Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung. Perkenalkan, aku Ristanur Agustin akan membahas soal dan jawaban dari tugasku di mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 dengan dosen pengampu Ibu Wiwin Julianti, SE, SPD, MAK. Baik, langsung saja kita bahas soal tentang rekonsiliasi bank. Soal yang akan saya bahas di sini adalah soal dari PT Indomie. Di sini ada beberapa transaksi yang menyebabkan adanya perbedaan saldo pada perusahaan dan di bank. Berdasarkan transaksi-transaksi tersebut, saya akan membahas cara membuat rekonsiliasi bank dan ayat jurnal koreksi yang diperlukan. Baik, langsung saja pada jawabannya. Langsung pada soal yang pertama. Saldo perkiraan kas di bank menurut catatan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 menunjukkan saldo debit sebesar Rp6.080.000. Sedangkan rekening koran pada tanggal yang sama memperlihatkan saldo kredit sebesar Rp5.787.000. Nah, di sini terdapat perbedaan saldo antara catatan perusahaan dan di bank. Maka harus dibuat rekonsiliasi banknya supaya saldonya sama dan tepat. Jadi, untuk membuat rekonsiliasi bank ini yang pertama harus menuliskan nama perusahaan. Ini nama perusahaan adalah PT Indomie. Kemudian jenis laporannya adalah rekonsiliasi bank. Dan kemudian periodenya yaitu 31 Desember 2009. Lalu selanjutnya saldo kas menurut perusahaan dimasukkan sesuai nominal pada soal, yaitu Rp6.080.000. Kemudian saldo menurut bank yaitu sebesar Rp5.787.000. Kemudian selanjutnya untuk transaksi nomor 2, pembayaran utang kepada PT Jaya sebesar Rp3.650.000 dengan menyerahkan cek nomor AGH-052 oleh perusahaan dibukukan sebesar Rp6.350.000. Nah, di sini terdapat kesalahan dalam pencatatan nominal oleh perusahaan. Seharusnya pembayaran hutang sebesar Rp3.650.000, namun dicatat sebesar Rp6.350.000. Kesalahannya bisa ditunjukkan yaitu perusahaan salah mencatat pengurangan utang sebesar Rp6.350.000 di sebelah debit dan pengurangan kas karena membayar utang di sebelah kredit sebesar Rp6.350.000. Sehingga pengeluaran ini dicatat terlalu tinggi atau ada selisih sebesar Rp2.700.000 karena seharusnya nominal yang dicatat adalah Rp3.650.000. Maka perlu dibuat jurnal koreksi dengan mendebit kas sebesar Rp2.700.000 sehingga kas yang kelebihan ini bisa kembali normal sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan, yaitu Rp3.650.000. Dan untuk pengurangan kas ini tinggal dikreditkan sebesar selisihnya, yaitu Rp2.700.000. Sehingga ketika diposting, Rp6.350.000 dikurangi Rp2.700.000, maka akan menghasilkan saldo pengurangan utang yang dibayar lunas sebesar Rp3.650.000 sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Nah, untuk laporan rekonsiliasi bank, maka saldo senilai Rp2.700.000 ini akan menambah dengan keterangan transaksi kesalahan pencatatan di perusahaan kategori pembayaran sebesar Rp2.700.000. Kemudian selanjutnya nomor 3 yaitu setoran uang ke bank pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp2.930.000 baru dibukukan oleh bank yang bersangkutan pada tanggal 2 Januari 2010. Nah, berarti di sini ada keterlambatan proses pencatatan transaksi oleh bank atau disebut setoran dalam proses atau dalam perjalanan.
dan ini akan menambah di bank karena termasuk ke dalam setoran uang senilai 2.930.000. Loh, kemudian selanjutnya nomor 4. Rekening koran menunjukkan adanya penerimaan tagihan dari PT Graker sebesar 1.850.000 pada tanggal 27 Desember 2009. Bank memperhitungkan biaya penagihan sebesar 50.000. Nah, berarti di sini pihak perusahaan itu menggunakan jasa bank untuk menagihkan piutangnya dari PT Graker sebesar 1.850.000 dan harus membayar biaya penagihan sebesar 50.000. Jadi transaksi di bagian perusahaan sebesar 1.850.000 ini akan menambah karena diakui sebagai penerimaan piutang dari pelanggan atau PT Graker melalui bank. Dan biaya penagihan ini karena harus dibayar akan mengurangi saldo kas di perusahaan dengan keterangan biaya penagihan bank sebesar 50.000. Selanjutnya, transaksi nomor 5. Cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum diuangkan oleh pemegangnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 berjumlah 2.070.000. Berarti cek ini sudah dicatat sebagai pengeluaran oleh perusahaan. Namun, pemegang cek belum mencairkan atau di bagian bank itu belum dicatat sebagai pengeluaran. Jadi, cek ini bisa disebut cek masih beredar dan harus dikurangkan di bagian bank karena termasuk ke dalam pengeluaran senilai 2.070.000 dengan keterangan transaksi cek yang masih beredar sebesar 2.070.000. Selanjutnya, transaksi nomor 6. Bunga jasa giro yang diberikan bank atas simpanan perusahaan sebesar 42.000 belum dibukukan oleh perusahaan. Bunga ini termasuk ke dalam kategori pendapatan karena menambah saldo kas simpanan yang ada di bank. Jadi, transaksi ini dicatat pada saldo kas perusahaan dengan kategori transaksi pendapat jasa giro senilai 42.000. Kemudian selanjutnya transaksi nomor 7. Bank memberikan nota debit kepada perusahaan atas yang pertama, tolakan setoran yang berupa cek dari PT Abadi sebagai pelunasan hutangnya sebesar 850.000. Yang kedua, biaya administrasi bank untuk bulan Desember 2009 adalah sebesar 25.000. Jadi, di nomor 7 poin pertama ini ada cek kosong. Jadi pihak perusahaan ini akan mencairkan cek dari PT Abadi. Bagi PT Indomie ini merupakan piutang, tapi ternyata pada saat dicek di bank, saldo tersebut tidak mencukupi, sehingga cek tersebut ditolak dan dikembalikan ke PT Indomie. Maka harus dicatat sebagai pengurangan di bagian kas perusahaan sebesar 850.000.
karena piutangnya tidak jadi dilunasi akibat tidak mencukupinya saldo PT Abadi. Transaksi ini dicatat sebagai pengurangan di perusahaan dengan keterangan cek tidak cukup dana senilai 850.000. Kemudian, biaya administrasi bank yang harus dibayar merupakan kategori pengeluaran, maka dicatat sebagai pengurangan di perusahaan sebesar 25.000 dengan keterangan biaya jasa bank. Kemudian, selanjutnya adalah transaksi nomor 8. Setoran perusahaan berupa cek sebesar 1.550.000 ternyata dalam rekening koran, bank malahan dicatat di sebelah debit seolah-olah sebagai penarikan oleh perusahaan. Jadi, perusahaan menyetorkan uangnya harusnya dicatat sebagai penambah saldo rekening perusahaan, namun di bank dicatat di penarikan sehingga saldo kas perusahaan yang ada di bank menjadi berkurang. Nah, di sini ada kesalahan pencatatannya, malah di debit 1.550.000 dan perlu dibuat jurnal koreksi. Dan yang harus diketahui bahwa saldo normal kas yang ada di perusahaan dan di bank itu berbeda. Kalau di perusahaan, kas itu menambah di sebelah debit dan berkurang di kredit. Kalau untuk di bank, saldo kas bertambah di kredit dan berkurang di debit. Jadi, jika ada penambahan, maka dicatat di mutasi kredit. Jika ada penarikan, dicatat di mutasi debit. Nah, perlu dibuat jurnal koreksi supaya saldonya menjadi sesuai saldo yang tepat. Jurnal koreksi bisa dibuat dengan mendebit kas dan mengkredit rekening giro sebesar 3.100.000 kas dan rekening giro 3.100.000. Kenapa? Karena di sini saldo rekening PT Indomie harus ditambahkan kembali akibat sebelumnya malah dicatat sebagai pengurangan. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 3.100.000 atau 1.550.000 dikali 2. Kenapa 3.100.000? Karena misalkan di jurnal 1.550.000 ketika diposting kembali di bagian mutasi kredit, saldonya akhirnya akan kembali ke saldo awal sebelum ada setoran, sehingga jurnal koreksinya harus dicatat dengan nominal 3.100.000. Dan di bagian rekonsiliasi bank dicatat sebagai penambahan dengan keterangan kesalahan pencatatan senilai 3.100.000 pada bank. Lalu, jawaban secara keseluruhan tinggal ditambahkan seluruh transaksi yang menambah dan kurangkan seluruh transaksi yang mengurangi di bagian bank dan perusahaan. Nah, setelah membuat saldo rekonsiliasi bank, maka tinggal membuat jurnal koreksi yang perlu dibuat. Jurnal koreksi adalah saldo yang mempengaruhi transaksi di perusahaan. Ada transaksi nomor 2, 4, 6, dan 7. Nah, ini transaksi yang perlu dibuat jurnal koreksi. Transaksi nomor 2, ada kesalahan pembayaran utang. Transaksi nomor 4, ada penerimaan tagihan dan pembayaran tagihan. Transaksi nomor 6, ada pendapatan bunga jasa giro.
Transaksi nomor 7 ada penolakan setoran dan biaya pembayaran administrasi di bank. Untuk nomor 2, jurnalnya adalah kas di bank debit 2.700.000, utang usaha kredit 2.700.000. Karena pembayaran utang ini dicatat terlalu tinggi oleh PT Indomie. Berikutnya nomor 4. Ada biaya penagihan transaksi nomor 4 ini bisa digabung dengan transaksi nomor 6, yaitu transaksi biaya administrasi sebesar 25.000. Kedua transaksi ini termasuk ke dalam golongan pengeluaran dan dicatat sebagai berikut. Biaya penagihan bank debit 50.000, biaya administrasi debit 25.000 dan kas kredit 75.000. Jumlah kas di kredit 75.000 ini adalah jumlah dari transaksi di debit, yaitu 50.000 dan 25.000. Lalu selanjutnya adalah transaksi nomor 4, penerimaan tagihan dari PT Graker sebesar 1.850.000. Maka dicatat sebagai pengurangan piutang karena sudah berhasil ditagihkan dan penerimaan kas ini senilai 1.850.000. Lalu selanjutnya transaksi nomor 6. Transaksi penerimaan bunga atau jasa giro sebesar 42.000. Maka tinggal dicatat kasnya bertambah dan pendapatan pun bertambah di sebelah kredit sebesar 42.000. Kas bertambah di debit 42.000 dan pendapatan jasa giro bertambah di kredit 42.000. Dan yang terakhir adalah transaksi nomor 7, yaitu penolakan setoran karena saldonya tidak mencukupi, maka dicatat piutangnya kembali muncul karena gagal dibayar karena saldonya kurang sebesar 850.000 dan di kreditnya adalah kas sebesar 850.000. Kemudian seluruh jurnal transaksi ini dijumlah sehingga hasilnya adalah adalah 5.517.000. Demikian pembahasan cara membuat rekonsiliasi bank dan ayat jurnal koreksi yang diperlukan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.